Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 16, Pencitraan. Davin tersenyum dengan mengangkat alisnya ketika melihat Hana yang kesulitan memanggilnya panggilan barunya. Suamiku tercinta. Hana manggil Davin dengan panggilan sesuai keinginan suaminya. Ada rasa geli ketika manggil Davin dengan panggilan lebay seperti ini, namun Hana tetap menurutinya. Apa kamu sudah melihat struk belanjanya, istriku? Davin tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya. Hana menganggukkan kepalanya. Disimpan ya, jangan hilang, Davin mengingatkan. Iya suamiku tercinta, Hana berkata dengan pasrah. Saat ini, ia hanya harus mengiyakan semua ucapan suaminya. Istri yang pintar, Davin tersenyum. Apa aku boleh meminta untuk menukar barang ini suamiku? Aku tidak terbiasa memakai barang mahal seperti ini, jadi aku ingin menggantinya dengan barang yang murah saja. Kamu sudah menjadi istriku sayang. Mana mungkin aku memberikanmu barang yang tidak bagus. Nanti kamu akan terbiasa memakainya. Sayang, aku sedang rapat. Nanti hubungi aku ketika kamu sudah berada di kampus. David tersenyum. Hana menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan suaminya. Pada saja sikapnya seperti ini, ternyata dia hanya sedang ingin pencitraan. Hana berkata dalam hatinya. Sudah dulu ya sayang, hati-hati di jalan. Davin tersenyum. Iya suamiku. Hana mencoba sambungan telepon. Ia betul sangat kesal. Ia menunjuk udara dan menendang angin guna melampiaskan kekesalannya. Sikap Hana kembali lembut ketika menyadari bahwa pengalaman pribadinya saat ini memandangnya. Hana takut wanita itu melaporkan apa yang dilihatnya saat ini kepada suaminya. Aku sangat senang suamiku memberikan aku ini, ucapnya dengan tersenyum. Wanita itu hanya diam memandangnya tanpa ekspresi. Aku sudah membayar mahal untuk barang-barang ini, jadi aku harus memakainya, Hana berkata ketika dirinya melihat laptop yang diberikan oleh suaminya. Laptop yang berukuran tidak besar dan berwarna merah. Hana melihat baju dan juga laptopnya. Apa dia suka warna merah? Nyonya, barang-barang Anda, saya akan membawanya. Nia dengan sangat cepat mengambil tas milik Hana dan juga tas laptop yang akan dibawanya. Tidak usah, aku bisa membawanya sendiri, pola Hana. Anda tidak perlu sungkan Nyonya, ini sudah pekerjaan saya, Nia berkata tanpa ada senyum di wajahnya. Wanita itu sangat cepat mengambil semua barang-barang yang akan dibawa Hana ke kampus. Hana akhirnya diam dan biarkan pengalaman pribadinya membawa barang-barangnya. Yang penting di depan orang, aku ini nyonya besar. Walaupun di belakang, yang melakukan aku layaknya seorang pelayan, Hana berkata dalam hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Hana menelepon pribadinya sudah keluar dari dalam mobil dengan membawakan barang-barangnya. Saya akan menemani Anda untuk melakukan bimbingan kepada dosen Anda, Nia berkata dengan raut wajah datar. Cukup tunggu aku di sini. Barang-barangku aku bawa sendiri. Hana memandang Nia dengan membesarkan matanya. Pak Davin minta saya untuk selalu dekat Anda. Aku hanya sekedar melakukan bimbingan. Tolong mengerti, Hana frustasi. Jika Anda menolak, silakan hubungi Pak Davin. Nia memberikan penawaran. Hana dia merasakan dadanya yang sesak dan juga sakit merasa emosinya. Dirinya tidak menyangka bahwa suaminya akan menjaganya seketat ini. Pak Davin minta Anda untuk menghubunginya ketika Anda sudah berada di kampus, Nia mengingatkan nyonyanya. Hana dia menahan rasa kesal di hatinya. Setelah cukup lama dia mengejar rasa emosi di hatinya, Hana kemudian menghubungi nomor ponsel suaminya. Halo istriku, mengapa tidak melakukan sambungan video call?
Davin ingin selalu memastikan di mana saat ini keberadaan istrinya. Ini di kampus suamiku tercinta, Hana berkata dengan merapatkan giginya. Bila melakukan sambungan video call, dirinya tidak akan berani melakukan hal ini. Tidak masalah bila di kampus. Aku saja mengangkat sambungan telepon darimu di dalam ruangan, dan di sini banyak karyawanku yang menyaksikannya. Namun, aku tidak permasalahkannya, jelas Davin. Hana menganggukkan kepalanya. Kalau seperti itu, aku akan matikan dulu teleponnya suamiku tercinta, ucapnya dengan lemas. Iya istriku, jawab Davin yang kemudian memutuskan sambungan telepon. Hana kembali menggunakan ponsel suaminya melalui sambungan video call. Halo istriku, apa kamu sudah sampai di kampus? Tanya Davin. Melihat sikap Davin yang begitu sangat lembut terhadapnya membuat Hana takut sendiri. Iya suamiku tercinta, jawabnya. Ya sudah kalau begitu, selesaikanlah masalahmu dengan dosenmu. Davin tersenyum. Hana menganggukkan kepalanya. Tapi, aku tidak nyaman bila pengalaman pribadi ikut serta di dekatku ketika aku melakukan bimbingan dengan dosenku. Apakah boleh pengalaman pribadi berdiri di depan pintu saja? Hana berkata dengan wajah yang begitu sangat sedih. Ia berkata dengan sangat memohon terhadap suaminya. Davin menatap wajah sendu istrinya. Setelah beberapa hari menikah, istrinya selalu menunjukkan raut wajah penuh senyuman. Namun kini, wajah terlihat ingin menangis. Aku hanya bimbingan dengan dosen, suamiku. Aku janji, aku tak akan melakukan apa-apa selain bimbingan. Setelah itu, aku akan pulang, aku janji. Hana sudah tidak mampu menahan air matanya hingga ia menangis. Davin diam menang istrinya yang menangis dan memohon kepadanya. Baiklah, aku akan minta pengalaman pribadi untuk menunggu depan pintu dosen pembimbingmu. Hana dengan sangat cepat mengusap air matanya ketika suaminya mau menerima permohonannya. Terima kasih suamiku, aku akan melakukan bimbingan dengan dosenku dulu. Davin menganggukkan kepalanya. Hana memutuskan sambungan video call-nya. Di pandannya Nia berdiri di belakangnya. Apa kamu sudah dengar? Apa aku harus mengulang kembali ucapan suamiku saat ditelepon? Tidak usah Nyonya, saya sudah mendengarnya. Silakan Nyonya. Pengawalnya memberikan isyarat tangannya agar Hana jalan lebih dulu. Tanpa berkata lagi, Hana berjalan lebih dulu meninggalkan Nia. Entah apa kata teman-temannya nanti bila Hana memiliki pengalaman pribadi seperti ini. Mereka ini membuat Hana pusing sendiri. Hana berjalan menuju ke biro, maka kakinya terhenti ketika mendengar suara memanggilnya. Hana? Hana begitu sangat mengenali suara saat ini memanggilnya. Ia memutar tubuhnya dan tersenyum memandang sahabatnya. Aku tidak ragu dan takut untuk memanggil. Aku kirain salah orang, Nara berkata dengan hebohnya. Hana hanya diam ketika mendengar ucapan sahabatnya. Kamu benar-benar sudah berbeda sekarang. Ini baju aku yakin harganya sangat mahal. Cantik sekali. Wow, bahannya juga sangat bagus. Nara memegang bahan baju yang dipakai Hana. Ya jelas baguslah, karena barang-barang ini aku terutang puluhan juta, batin Hana. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.